Saya mengalami mimpi-mimpi yang gak enak banget, scary banget, menakutkan. Kayak saya digeret-geret di sisi sungai sambil dijambak rambutnya. Iya, pada saat itu Ki Demang mengesimpulkan bahwa aku ini kena teluh. Kok aneh ya, saya merasakan itu di jam 1, ke jam 2 wajar. Emang daya tahan tubuh kita lagi melemah di situ. Berarti selain daya tahan tubuh, berarti itu juga ada dalam tanda kutip kerjaannya gaib juga gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini tentang santet ya, bisa dibilang, yaitu dahsyatnya ajian santet rengkah bumi. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Demang. Ki Demang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Selamat malam nih Ki. Selamat malam. Gimana kabarnya nih Ki? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Terakhir kesini kan kita lagi ngebahas ilmu Palakia ya. Betul. Lumayan tuh yang nonton, ternyata diterima di masyarakat di ilmu Palakia. Banyak peminatnya ya? Banyak peminatnya. Karena banyak orang yang nggak tahu juga Ki kayaknya. Dan Ki Demang nih lagi sering bolak-balik Jakarta katanya. Iya, itulah keseharian saya, Bang. Nah, terus kalau bolak-balik ke Jakarta itu padepokan di Bogor gimana? Kalau ada yang mau berobat atau apa gitu? Paling saya ada beberapa santri juga sana yang nunggu juga. Masih ada yang nungguin Iya, ada berarti yang nunggu intinya sana. ya. Kalau nggak ditungguin bisa jalan tuh. Terus kalau ke Jakarta ini sibuk apa nih? Kadang ketemu klien. Ketemu klien. Banyak sih kegiatan di luar padepokan. Yang berbau-bau mistis? Ya itu tadi kerja kita kan berbau mistis, Mas. Oke. Iya. Keseharian kita ya nggak jauh dari mistis. Tapi Ki Demang kan berarti base-nya tuh di Bogor ya? Bogor, perbatasan. Tempat-tempat di Bogor yang masih mistis sekarang ini masih ramai nggak sih Ki? Bogor itu kan tempat peradaban Oke. di masa lampau. Jadi kalau berbicara mistis masih ramai nggak? Sangat ramai. Masih banyak berarti yang suka penelusuran di tempat-tempat Masih itu? banyak. Tapi kalau masih banyak atau tidak penelusuran, justru mereka tidak tahu sebenarnya. Karena Bogor itu tempat peradaban di masa lampau, pertemuan Raja Maharaja. Berarti lebih dibalik itunya sejarahnya lebih Lebih banyak. ya daripada tempat mistisnya gitu. Tempat raja, sultan atau kerajaan zaman dulu itu semuanya ada di Bogor. Terakhir, letak terakhirnya di Bogor. Oke, tapi kalau di Bogor nih menurut Ki Demang sendiri yang paling mistis tuh daerah mana Ki kalau boleh tahu? Kalau Bogor daerah mistis ya banyak sih. Saya tidak menganggap bahwa daerah ini mistis, semuanya sih mistis. Banyak mistis kalau di Jawa Barat gitu. Kalau keseruannya ya paling kental itu ya mistisnya ya di Banten. Banten. Banyak tempat-tempat yang belum terbuka, situs-situs yang bersejarah. Oh, masih banyak orang belum tahu berarti? Banyak. Salah satunya di Gunung Pulau Sari. Oh. Banyak arca. Oh gitu. Ya, Ganesha, Shiva. Tapi ini jarang orang tahu. Itu tempat petilasan juga nggak sih Ki itu? Oh iya, kan dulu kan zamannya, maaf ya, ini menurut cerita dan saya melihat secara kasat mata. Yang mana dulu yang bernama Dewa Mula Warman datang ke tanah Pulau Jawa, khususnya di Banten, membawa padi lalu diberikan namanya Sri Fohaci. Ditanamlah padi asal muasalnya di situ, Mas. Makanya ada arca peninggalan seperti Ganesha, Shiva, nah di wilayah Pandeglang, di bawah kaki gunung Pulau Sari. Nah, itu juga saya baru tahu kalau itu. Baru tahu ya? Iya. Tapi nggak dibuka. Nggak dibuka. Nggak. Tapi kalau Ki Demang nih keliling Indonesia juga sering ya bisa dibilang? Ya sering, saya tergantung peminatnya. Maksudnya ketika mereka sanggup untuk saya hadir di lokasinya ya tadi. Punya pengalaman apa nih Ki kalau keliling Indonesia yang paling mistis gitu? Kebanyakan santet, Mas. Santet ya? Iya, karena santet itu harus secara langsung, Mas, face to face. Jadi saya nggak bisa ketemu dengan jarak jauh, karena saya harus melihat tekstur fori-forinya,
dan lingkungannya. Terkadang ada bau amis yang di luar sampai ke dalam. Gitu mas. Tidak bisa kita jarak jauh. Kalau jarak jauh ya doa silakan di mana aja. Tetapi kita harus memberikan respon juga kepada ini kayak gini, kayak dicubit sakit kan gitu langsung. Jadi kalau menurut Ki Demang nih, ilmu Ki Demang ini masalah santet memang harus face to face ya. Face to face. Kalau ilmu-ilmu lain menurut Ki Demang tuh yang jarak jauh itu seperti apa Ki? Maksudnya lewat foto atau apa gitu? Itu pelet. Lebih ke situ ya. Iya, kalau pelet karena kita tidak butuh face to face, karena kita tertuju kepada target doang mas. Bukan yang sakit, tapi kalau sakit lah orang yang perlu mengalami atau orang yang harus diberikan pengobatan secara real. Bukan doa saja, tetapi secara menekan pori-pori atau kulit. Ini boleh tahu sedikit nggak Ki buat sobat kumis di rumah, katanya memang kalau masalah santet ketika sudah nyebrang pulau itu nggak bisa Ki. Enggak kata Nggak siapa. bisa dikirim. Bener atau enggak tuh? Kalau nggak pakai perahu, orang nggak bisa nyebrang mungkin seperti itu. Oh, tapi berarti- kalau pelet, santet bisa mas, kan gaib. Oh, Bisa. oke. Itu mah katanya sih orang emang nggak bisa mas nyebrang pulau kalau nggak pakai perahu. Orang itu. Peletnya nyampe, orangnya nggak nyampe. Orangnya doang nggak nyampe. Ki Demang, yang akan kita bahas malam ini kan ilmu hitam yang paling sadis nih bisa dibilang kan. Pelet itu kan santet itu ya. Santet, lebih ke santet itu kan sadis kalau misalnya orang kena tuh. Nah, ilmu santet rengkah bumi ini apa? Kalau menurut artinya kan itu meretakan bumi ya mungkin. Gimana menurut Ki Demang penjelasannya seperti apa? Sebenarnya sih namanya bukan ilmu santet rangka bumi mas. Apa tuh? Teluh caruluk. Teluh caruluk. Teluh caruluk. Jadi kenapa disebut santet rangka bumi? Karena posisi letak sinyalnya itu ada di dalam tanah. Nah ketika seseorang yang menginjak ke situ kakinya, maka dengan seketika dia terkena dampak dari injakan tanah itu. Gitu. Oh kayak jebakan kayak gitu, maksudnya harus orang langkah di situ harus kena berarti. Ya kan contoh nih rumah nih di bawahnya itu ada tanah nih, ditanam sama dia nih, Di situ. buhulnya ini, lalu keinjak sama kita. Nah dengan seketika itu akan merespon cepat, akan merusak organ tubuh. Salah satu pikiran dulu, dia akan terbayang mimpi, ketakutan, gelisah. Setelah itu akan rusak lah organ tubuhnya. Berarti ini yang diserang langsung ke mental ya? Mental semuanya, kulit pun kena karena ditanam di depan rumah yang ada lokasi contoh nih. Ini rumah nih mas, di depannya itu ada tanah. Dia ditanam di sini mas, buhulnya. Buhul itu semacam medianya. Nah ketika orang tersebut melangkah atau keinjak, udah kena. Jadi gaib ya Ki bentuknya? Gaib secara dohir benda biasa, tapi kekuatan gaibnya itu sangat cepat masuk ke dalam organ tubuh manusia gitu. Kan ada yang bilang santet itu juga bentuknya ada yang berupa racun gitu maksudnya. Ya betul. Tapi yang kita bahas di sini berarti lebih ke gaibnya ya. Gaibnya. Sejarahnya sendiri apa tuh santet itu? Maksudnya bedanya sama santet jenis lain tuh apa? Kalau santet ada santet pikiran, ada santet bahasa, ucapan gitu ya, kayak mendoktrin, membuat orang ketakutan. Tapi ini santet seperti ini tuh hati-hati mas, justru banyak sekali mas. Banyak sekali. Banyak. Orang yang tidak tahu baru dengar aja dipraktekkan sama dia. Karena dampaknya ada. Contoh nih, tanah kuburan. Itu pun santet mas. Tanah kuburan lalu dilempar ke depan rumah atau warung. Maka dengan seketika, tanpa bacaan pun, itu bisa. Kalau boleh dijelasin korelasinya apa tuh Ki kira-kira? Ya satu untuk seseorang tersebut, siapa sih mas sekarang lewat kuburan nih? Mas suka lewat kuburan nggak? Kalau bawa motor? Ya nengok. Kayak bagi yang nggak takutan, tapi kalau yang takutan amit-amit bang baik kan begitu. Bagaimana gitu mas kebanyakannya. Sedikit orang yang nengokin kuburan aja, enggak. Justru ketika Iya, paling tanah ngelirik kuburan, lah ya. justru nggak mau, justru nanti warung tersebut atau rumah tersebut menjadi gelap. Tanah kuburan tuh. Itu tanpa bacaan apa-apa? Tanpa bacaan apapun. Ada lagi mas, air kuburan. Air kuburan airnya dari mana Ki? Kan botol tuh suka ada tuh. Oke. Suka ada airnya tuh mas. Ya dari 90 cuma 2 yang ada gitu. Itu pun perlu dicari dulu gitu. Nah itu
santet yang cepat reaksinya. Sekarang tanam dalam beberapa jam udah reaksi. Jadi kalau santet yang akan kita bahas ini yang tadi dibilang rengkah bumi ini, ciri-cirinya seperti apa kira-kira? Ada daleman kambing, ada darah, ada paku, ada pecahan piring, terus ada namanya dongdoman. Apa tuh Ki? Nah, dia hidupnya itu di lapangan tapi suka nempel di tanah. Di celana, di tanah nih. Kalau kita lewat dia nempel. Terus merang awi. Merang awi itu, bambu itu ketika ada kulitnya itu suka ada ini ya, gatal-gatal gitu loh. Nah, itu diambil di sisi situ terus ditanam di lokasi itu. Itu sekeluarga bisa kena. Dampaknya seperti apa kira-kira? Wah, dampaknya gila bisa jadi Mas. Bahkan sampai meninggal juga bisa. Berarti memang sekuat itu gitu. Iya. Dan itu pasti yang mengerjakan itu menurut Ki Demang itu memang selalu praktisi atau memang orang biasa bisa belajar itu gitu? Praktisi iya, orang biasa pun bisa Mas. Cuman kan di situ kan ada menguji kekuatannya Mas. Karena sekarang bikin itu enggak, itu harus dibuat bangkai dulu jadi bau amis gitu Mas. Contoh nih, ada salah satu teman misalkan nih dia punya foto, ditanam petos-petos itu lalu ditulis namanya, ditempelkan dalaman kambing, dicampur dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, kan itu nggak langsung ditanam Mas, dipuasain dulu, diwirid dulu. Nah, ketika sudah 3 hari atau 5 hari baru ditanam. Dan itu pasti dekat lokasinya, nggak jauh. Atau nyuruh orang gitu biasanya. Misalnya nih, lu gali depan rumahnya, terus lu tatap yang rapi lagi. Itu bisa mah. Tapi memang kalau boleh tahu gitu, maksudnya itu kan semuanya bahan-bahan ya. Dan cara kerjanya itu emang seperti apa sih pelet itu? Apa cuma ditanam dan akhirnya menimbulkan satu efek atau gimana Ki kalau boleh dijelaskan? Iya kan. Nah, media itu kan nunggu targetnya itu menginjak Mas atau melangkahkan kakinya. Otomatis kan dia keluar masuk rumah. Keluar masuk pasti itu suatu saat nanti entah dalam 1 bulan, entah dalam 1 minggu pasti keinjak tuh. Media yang dikuburkan tadi. Makanya itu menjadikan penguat sinyal namanya buhul rengkah bumi tersebut. Kalau saya menyebutnya itulah buhul rengkah bumi. Dampaknya adalah jadi ceruluk Mas. Tadi yang gatel-gatel itu tadi. Dan itu nyata ya maksudnya dampaknya. Itu banyak sekali Mas sebenarnya. Awalnya penyakit non medis. Lama kelamaan menjadi penyakit medis. Iya. Karena memang dicari sebabnya juga ya gatal-gatal aja gitu. Gatal itu kayak alergi gitu bisa dibilang. Ya sekarang begini Mas, gatal itu kan kita gini gatal nih. Kayak keluar, ini mah enggak gatal, kayak masih renyem-renyem. Tidur nggak bisa. Ketika di malam hari bereaksi karena darahnya itu kita ini punya darah ketika di malam hari itu turun. Tapi ketika di siang hari kayak kencang darah itu kan dari pagi itu. Tapi ketika di malam hari makanya kenapa sesuatu yang dirasakan kecil ketika di malam hari itu kerasanya sakit banget. Karena daya tahan tubuh kita udah lemah, imun kita udah menurun. Darah kita pun nggak kencang gitu Mas, kompaannya gitu. Jadi makanya sesuatu yang dirasakan kecil pun terasa. Nah ketika di siang hari nggak kerasa. Makanya ketika orang, kok aneh ya saya merasakan itu di jam 1, ke jam 2 wajar. Emang daya tahan tubuh kita lagi melemah di situ. Berarti selain daya tahan tubuh berarti itu juga ada dalam tanda kutip kerjaannya gaib juga iya. gitu. Awalnya kan non medis saya bilang tadi. Karena dia memikirkan sesuatu perkara yang dia rasa, susah tidur, susah makan, pikiran jadi stres, kan dampaknya merusak organ tubuh. Lama kelamaan menjadikan sebuah penyakit medis. Dokter memvonis ini adalah penyakit ginjal, ini adalah penyakit kanker, ini adalah penyakit diabetes, dan banyak lagi yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kan nggak ketahuan nih. Tapi ketika dibawa keluar sembuh, nggak apa-apa kok ini. Pulang ke rumah, karena di situ sinyalnya kan.
Ketika keluar dari situ jauh dengan sinyal, dia tidak merasakan kayak biasa aja standar gitu. Tapi ketika pulang ke rumah bergejolak lagi. Nah itulah terkadang kita harus merubah, benar-benar merubah dari luar sampai ke dalam. Santet kabarnya itu banyak macamnya kan bisa bilang gitu. Apa saja yang Ki Demang pahami soal berbagai macam santet ini gitu? Contohnya kayak santet bola api dikirim ke rumah gitu. Itu apa tuh Ki? Banaspati. Nah, itu termasuk santet. Santet. Cuman levelnya bukan level biasa kalau itu. Oh itu udah tinggi gitu. Iya, saya pun tidak memegangnya. Oh gitu Ki. Iya, karena orang yang memegang banaspati ada hidup orang yang tidak memegang handphone, tidak memegang kendaraan. Oh. Iya, nggak ada. Pasti orangnya orang seperti Tertutup. itu ya? Tertutup, lalu dia tidak berkecimpung di tempat keramaian atau kayak kampung gitu mas, enggak. Jauh sekali dari keramaian. Saya pernah ketemu dulu. Sama orang? Masih muda, usianya mungkin 45 tahun lah. Oh gitu? Namanya Abah. Itu jauh sekali mas dari kampung. Dan itu jelas di mata saya. Dipraktekkan. Oke. Praktek doang itu mah, cuman saya nggak mendalami itu. Nggak mendalami, nggak sanggup. Tapi menurut pengetahuan Ki Demang nih, suku mana kalau misalnya di Indonesia ini kan santet banyak ya berbagai macam santet tuh. Di suku-suku tiap suku berbeda gitu. Yang paling menyeramkan tuh kira-kira daerah mana tuh Ki kalau boleh tahu? Suku Baduy lah. Baduy. Dan bisa dibilang sulit disembuhkan. Susah. Contohnya seperti apa Ki? Bukan contoh lagi, saya pengalaman. Karena yang kita tahu Baduy itu adalah kota atau tempat berwisata. Di luarnya, kalau masuk ke dalam lagi, beda lagi mas. Beda lagi. Kayak store nama. Oh gitu Ki? Iya, mas store, kita tulis Mas Oik, Ninggoy gitu. Tuh, store. Udah sono. Story. Begitu doang udah gitu maksudnya? Saya udah keliling mas. Udah keliling, saya bertemu dengan pelaku santet, tempat pemujaan, tempat keilmuan yang katanya sekaligus jadi dulu. Udah saya dalemin gitu. Baru saya masuk ke lokasi kelahiran saya di Banten, dan di Banten diceritakan. Saya ngobrol-ngobrol, saya dibawa ke dalam. Oh ternyata, oh iya pantas. Kan itu akan terjadi, akan peperangan itu akan terjadi juga dengan Baduy. Oh meskipun orang Banten. Karena ilmu sihirnya, racunnya itu luar biasa. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Ki, setiap santet itu biasanya ada penangkalnya kan? Iya. Kalau orang yang sudah terkena santet, kira-kira apakah harus terjadi seperti itu atau memang bisa ditangkal gitu maksudnya? Istilahnya dia disantet untuk mati atau cerai gitu atau apa? Apa bisa tidak jadi terjadi gitu maksudnya? Bisa. Kalau orang tersebut saya bilang tadi rajin puasa, rajin zikir. Rajin zikir itu kan seperti memberikan toksin ataupun obat ke dalam wabah batinnya. Karena kan yang dihantam itu batinnya mas. Nah zikir pun tidak zikir seperti sehari 100 besoknya enggak. Tapi setiap hari zikir. Tapi kalau santet tersebut sudah mengerak di lokasi dia tempat tinggal nih, sudah susah. Artinya sudah harus dikelupaskan. Saya pernah mas. Saking santet itu udah bertahun-tahun, udah mengerak di tembok, di atas. Kan aura, larinya ke aura, kayak kita bakar bacamuk lama-lama jadi hitam kan. Nah kayak gitu mas. Sihir itu seperti itu. Kayak keramik. Tembok susah. Gimana kita ngepel tembok? Dikelupasin mas, diganti. Gitu. Catnya iya. Berarti memang agak sulit ya untuk mengetahui santet ini gitu. Rumah itu adalah tempat tinggalmu. Rumah itu adalah tempat ternyamanmu. Rumah itu adalah surgamu kan gitu. Seperti itu kan bahasanya. Tetapi ketika kita ada sebuah problem, entah cekcok dalam rumah tangga,
cekcok dengan orang di luar, cekcok dengan teman. Lama kelamaan itu akan menumpuk sihirnya masih dalam. Kita yang mengundang dan kita yang membuat lorong dimensi abstrak yang bersifat sihir itu, kita yang membuat masuk. Lama kelamaan dia akan padat di lokasi itu, maka sering terjadi itu kayak semacam mimpinya bermacam-macam. Rezeki itu susah banget. Kadang ini baru sembuh, ini sakit lagi anak, ini anaknya sakit, istri sakit. Ini sembuh, ya ada aja. Nah, itu hati-hati mas. Itu sudah terjadi pengerakan sihirnya, auranya di dalam ruangan. Kebanyakan di kamar. Tapi Ki Demang bisa secara kasat mata nggak melihat orang yang sudah terkena santet tersebut gitu? Maksudnya sebelum dia cerita atau apa, kayaknya orang kena nih gitu. Iya. Bisa seperti itu? Insya Allah. Yang terlihat apa Ki kira-kira? Warna. Warna auranya tuh mana? Nih, kayak Mas Oik nih. Ada nggak sih? Ada. Cuman ini bukan santet. Cuman dari perkara lama. Udah bertahun-tahun. Di masa bujangan. Mohon maaf ya mas. Nah itu terlihat ada abu-abunya. Di sini? Bukan di sini. Oh sini. Di sebelah sana. Situ. Nah kesini nih. Makanya orang suka sering, aduh sakit kepala gitu. Kadang pegel aja. Nah itu tuh dampak dari masa lalu. Dan itu gimana cara untuk meredakan itu, maksudnya menyembuhkannya? Ya menyembuhkannya kan tadi mas, kita punya pori-pori. Jangan ada istilah mandi jam 1:30 malam. Untuk mengkelupaskan dari pori-pori itu. Kita mah nggak jauh dari pori-pori mah. Kita beli alat media alat kecantikan pun untuk meluaskan pori-pori kan. Begitupun sihir mas. Dia kalau masih di dalam, ada 3 kan. Ada kulit, ada daging, ada tulang. Nah kalau masih nyampe kulit aman lah. Tapi kalau sudah nyampe daging sama tulang, udah angkat tangan saya. Agak susah. Prosesnya panjang untuk penyembuhannya. Berarti memang ada step by stepnya ya, maksudnya ada yang gampang, ada yang sulit gitu. Iya, untuk menyembuhkan karena itu. kalau kulit masih bisa dikatakan obatnya apa nih Ki? Ya jangan lepas air wudhu lah gitu. Setiap hari terus gitu tuh. Coba mandi jam 1:30 malam. Nah kalau ketemu laut mandi, kalau buanglah pakaian yang kamu suka gitu tuh. Terus kayak buang telur di perapatan jalan untuk membuang, kan telur itu kan bulat, tidak tahu isinya entah laki-laki entah perempuan kan mas, entah hidup atau enggak, kita lempar ke belakang, syarat aja sih, karena itu kan menarik energi gitu. Terus kayak kita memberikan respon baik ke dalam diri kita, doa gitu tuh, itu bisa kulit. Tapi kalau daging harus secara perlahan, kontinu pengobatannya. Karena sudah meresap ke daging mas. Dan itu harus ada herbal juga. Yang diminum? Iya, yang diminum. Kan rusak organ tubuhnya. Kalau sudah daging udah rusak mas. Oke. Tapi media yang digunakan tuh, si santet ini memang harus selalu berbau darah ya Ki? Atau rambut si target atau seperti itu? Atau gimana Ki? Sebenarnya kalau dalam keilmuan santet emang harus menggunakan gen DNA ya, kayak semacam rambut gitu, kukunya atau pakaiannya, bekas keringatnya gitu, emang harus. Tetapi untuk mencapai level tersebut terkadang susah pengambilannya. Orangnya di Makassar, yang mau nyantet di sini, contoh di Jakarta, masuk Makassar dulu kan jauh tuh. Makanya biasanya ada beberapa langkah yang diambil itu dengan cara mengambil beberapa media yang kita akan undang jinnya. Karena di alam mereka kuat, ketika masuk ke alam kita mereka tidak bertenaga. Jin tersebut biasanya nih, maka diberikan makanan biasanya. Kayak tadi daleman kambing. Ada beberapa minyak, lalu dia kuat lagi. Itu penggantinya gitu ya. Ya, dan itu bisa memberikan makanan kepada anak cucunya gitu. Oke. Karena Ki Demang dengar-dengar nih kan punya pengalaman untuk ngobatin pasien ya. Pasien pelet atau santet gitu ya. Nah Sobat Kumis di rumah mungkin mau tahu nih. Ki Demang kayaknya bawa di studio ini salah satu pasien untuk kita ajak ngobrol sebentar gitu. Iya. Biar tahu gimana sih
sama Ki Demang ini apa gitu, ngapain aja gitu. Boleh nggak Ki dipanggil pasiennya? Boleh, siap. Oke. Sobat Kumis di rumah, bisa dibilang Mbak Lydia ini salah satu pasiennya Ki Demang ya, yang sudah hadir di Kumis ini untuk memberikan satu testimoni lah bisa dibilang, karena sudah berobat ke Ki Demang. Dan bagaimana ceritanya di balik itu, mari kita simak sebentar ya. Mbak Lydia boleh diperkenalkan ulang gitu namanya? Iya, hai, nama saya Lydia. Saya sebagai pasien masih berobat jalan dengan Ki Demang. Boleh diceritain apa yang terjadi kira-kira? Oke. Yang terjadi pada saya pada saat itu, kita kilas balik ke 6 bulan lalu, saya terkena serangan. Awalnya mimpi gak enak banget, dan ada kecurigaan terhadap pasangan saya, partner saya saat itu. Kita sebagai perempuan pastinya kita akan mencari tahu apa sih yang terjadi dengan hubungan ini, karena memang hubungannya tuh tidak seharmonis dulu. Setelah saya cari tahu di acak-acak privasinya, kayak di email, di WhatsApp juga ada satu pesan yang mungkin membuat kecurigaan kepada saya pada saat itu. Ternyata kecurigaan selama ini itu benar gitu. Karena hubungan saya dan partner saya pada saat itu, kita menjalin hubungan LDM terkait pekerjaan. Ya. Setelah saya mengetahui, saya cekcok, dan enggak lama, 1 bulan saya belum baikan dengan partner saya mengalami mimpi-mimpi yang gak enak banget, scary banget, menakutkan. Kayak saya digeret-geret di sisi sungai sambil dijambak rambutnya, dan itu impossible sebenarnya, tapi itu mimpi saya gitu. Itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Nah, setelah itu saya mengalami gatal-gatalnya tuh bukan gatal-gatal di permukaan aja. Gatal-gatalnya tuh di dalam kulit gitu, kayak digaruk pun tetap aja gitu loh. Digaruk pun tetap aja. Nah, saya nggak punya alergi apa-apa sebelumnya. Nah, ternyata setelah saya konsultasi ke dokter SPKK, tetap di diagnosa gatal-gatal, alergi dingin, alergi seafood, basic lah. Tapi kok setelah mengonsumsi obat dan sudah habis obatnya, kok tetap aja ya kayak gini gitu loh. Berarti kayak, ketika mengkonsumsi obat itu mereda gitu? Enggak, sama sekali enggak. Itu dikasih minyak sama orang tua saya, suruh pakai dibalurin setiap mau tidur, setelah mandi, mau aktivitas, tetap aja enggak ada impactnya, enggak ada efeknya ke badan saya. Nah, itu berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Jadi sudah dari awal mimpi terus gatal-gatal itu. Iya. Jangka waktunya 3 bulan gitu? Jangka waktunya 3 bulan. Tapi dari mulai mimpi dulu awalnya? Iya, mulai dari mimpi dulu awalnya. Nah, saya punya teman dekat. Saya ceritakan semua keluh kesah selama 3 bulan ini. Ternyata teman dekat saya ini merekomendasikan untuk berobat ke non medis gitu. Tapi saya bingung nih. Saya ke siapa? Karena saya nggak sama sekali belum pernah lah mencoba ke ranah situ. Tetapi teman saya itu merekomendasikan, coba aja cari-cari di website, cari-cari di platform digital, Instagram, TikTok. Dan Mbak Lydia nih saat itu kondisinya termasuk orang yang percaya hal-hal seperti itu nggak? Sebenarnya skeptis ya kan hal itu. Oh, berarti kayak orang biasanya ya, maksudnya pada umumnya ya, nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak dukun atau mistis gitu ya. Iya benar. Tapi teman saya ini coba aja, ini kayaknya ada kejanggalan deh, apalagi suami lo kan bermain sama cewek-cewek di luar sana, dan lo kan nggak tahu gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk research di platform digital, nemu nih
Ki Demang ini. Ki Demang ini. Akunnya Ki Demang ini. Oh gitu. Saya coba pelajari, coba lihat konten-kontennya. Ini meyakinkan nggak sih gitu. Setelah nemu akunnya Ki Demang ini, saya diskusi lagi dengan teman saya. Ini oke nggak? Kira-kira yakin nggak nih? Soalnya kan banyak sekali kan, maksudnya paranormal di luar sono ya. Yang yang seperti itu. Coba deh lihat katanya tuh. Iya deh, gue yakin nih sama nih orang, sama nih Ki Demang kayak gitu. Coba aja hubungin. Setelah hubungin ya alhamdulillah fast respon. Setelah itu karena aku sendiri orangnya nggak mau konsultasi secara online, maunya langsung. Setelah itu buat appointment dengan Ki Demang, menceritakan lah awalnya tuh kayak gimana masalahnya, awalnya tuh kayak gimana. Terus apa yang diungkapkan sama Ki Demang? Iya, pada saat itu Ki Demang mengesimpulkan bahwa aku ini kena teluh, kena santet dari pasangan apa yang namanya, pacarnya pasangan saya. Oh gitu. Iya. Jadi kondisinya memang Mbak Lydia ini belum putus hubungan ya sama partnernya ya? Belum putus hubungan sama sekali karena kadang membaik, kadang berulah lagi, membaik, berulah lagi. Jadi gimana ya, saya sebagai pasangan pun nggak rela untuk langsung memutus hubungan gitu. Pasti ini ada indikasi faktor-faktor eksternal dari hubungan kita. Penasaran juga ya mungkin ya. Tapi apa yang dirasain ketika pertama kali Mbak Lydia nih ketemu Ki Demang gitu? Apa emang langsung ada suatu ritual kah atau apa gitu? Iya. Awalnya sih kita konsultasi terlebih dahulu, terus kita Ki Demang menyimpulkan saya ini terkena apa. Setelah itu Ki Demang ingin membantu dengan beberapa ritual yang Ki Demang, dengan caranya Ki Demang gitu loh. Dan saya pun penasaran ritual apa sih gitu. Kita sebagai aku sendiri pribadi tuh kayak nggak pengen langsung melakukan tindakan, tapi pengen tahu dulu nih. Pengen tahu dulu nih. Ya ini kan cara yang baru dicoba ya, maksudnya masih agak ragu juga berarti ya. Betul. Intinya. Pengen tahu dulu nih ya. Setelah oke nih masuk gitu. Oke nih masuk, kita coba. Setelah kita coba melakukan ritual blessing. Ya, kita mandi. Kita blessing, terus kita melarung pakaian kita ke pantai, dan itu ini sebenarnya ritual ini belum selesai. Ritual ini belum selesai. Aku baru menjalani ritual ini dengan Ki Demang baru 3 kali. Baru 3 kali. Berarti sekarang masih dalam proses rawat jalan, bisa dibilang masih dalam begitu, proses rawat jalan. Ada pantangannya nggak? Ada ya Ki ya, ada pantangannya ya. Seperti apa kalau Mbak Lydia boleh tahu? Dia jangan keluar maghrib. Jangan keluar maghrib. Oh gitu. Kenapa? Boleh dijelasin nggak? Ada nggak? Masih rentan. Karena belum selesai proses ritualnya. Gitu. Terus hubungan Mbak Lydia dengan partner sendiri gimana? Karena sekarang masih menjalani LDM, masih ya sedikit bonding. Dia juga udah mulai keterbukaan di sosial media, WhatsApp juga kita pairing satu sama lain device-nya. Jadi sekarang sih lebih ke protektif, lebih on the track aja. Jadi segala kegiatannya aku tahu dia tuh di sana kayak gimana. Kayak gitu. Tapi so far Mbak Lydia nggak ngerasain ada yang janggal kan ketika berobat ke Ki Demang gitu. Maksudnya sorry nih Ki, maksudnya kan kita mau lihat dari sisi pasiennya nih. Gimana Mbak Lydia? Kan kita aku sendiri kan berawal dari skeptis nih. Dari skeptis terus ada kejanggalan-kejanggalan semasa kita ritual gitu. Entah itu dari aku yang mungkin suges, entah itu emang bener gitu, dari aku sendiri kayak ada ya seliweran aja gitu. Entah itu apa
Bentuknya sekelebat-sekelebat Iya, aja sekelebat aja. Ya mungkin dimensi yang Ki Demang punya kalau lagi dibuka atau kayak gimana. Oke, Mbak Lydia, kita doain ya sama Sobat Kumis di rumah, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Dan cepat kembali seperti sedia kala ya sama pasangannya. Amin. Oke Mbak Lydia, terima kasih udah mampir di Kumis untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Ya Ki Demang, silakan. Masih belum selesai nih soalnya tadi kan baru ngomong sama Mbak Lydia pasiennya Ki Demang sendiri gitu ya. Itu bisa diceritain dari sisi Ki Demang tuh bagaimana proses penyembuhan kakak ini tadi itu? Sulit nggak? Dibilang sulit, ditangani. Apa ya? Ketangani lah gitu. Bisa tertangani. Bisa tertangani gitu. Memang masalah intinya apa kali dia ini gitu tadi? Ya intinya perempuan yang masih punya asmar hubungan dengan suaminya itu ya dia pengen ngelewat. Mau dibikin gak ada? Iya, kembali dia mau dilewatin. Oh, tapi memang prosesnya itu dari mulai gatal-gatal dulu gitu? Iya, kan begitu biasanya. Sakit dulu, tiba-tiba ninggal ya gitu. Jadi dibikin kayak sakit. Santetnya dibikin sakit. Ada santet langsung ke 24 jam ada loh. Nah, kalau ini dia merasakannya itu seperti kayak perlahan membunuhnya. Tapi tadi bisa dibilang kan Mbak Lydia sendiri ngomong sudah 3 kali ritual gitu. Iya. Mengapa harus sebanyak ini 3 kali gitu? Mengapa harus lebih dari 3 kali? Sebetulnya 7 mas. Oh memang ada stepnya gitu. Iya, kan tidak, kita tuh ngelihat gini. Alhamdulillahnya kan baunya sudah ketemu. Takutnya kan ketika dia sudah keluar dari saya, sudah saya bebaskan, nah si perempuan ini masih ngincer gitu. Makanya saya melarang dia untuk keluar maghrib sore lah, jam 5:30 maghrib, atau artinya halalaun, sane kala, pamali gitu. Nah agar si Lydia ini tidak terkonek dengan hal-hal yang bersifat abstrak kayak santet yang dia rasakan gitu. Tapi memang dari segi orangnya sendiri Mbak Lydia ini memang tipikal orang yang gampang terkena seperti itu atau gimana? Iya, gampangan sebenarnya. Pas gampangan. Jadi dia dibuat sakit. Setelah sakit suaminya akan merasa jijik dengan Lydia, maka akan diambil oleh si pelakor itu. Tapi Ki Demang bisa memastikan nggak prosesnya ini berapa lama gitu? Maksimal 7, 5 lah minimal, 5, 3, 5, 2 kali lagi. Kan udah lihat kan sekarang kayak auranya gitu. Nanti saya kasih lihat ya foto-fotonya dulu. Berarti nggak secerah sekarang gitu? Nanti ada dia di waktu sakit. Oh gitu Ki? Iya. Jadi datang ke Ki Demang ini keadaannya udah sakit gitu? Udah sakit. Sekarang alhamdulillah kan. Iya. Auranya udah burincak burinong. Udah bisa dibawa ke Kumis juga kan? Iya. Ada nggak Ki serangan balik dari si pengirim dari Ada. Itu mah 50% lah. Berupa apa? Rasa biasa. Kayak selewatan aja. Kayak rasa kita tuh kayak gitu. Kayak pedih sedap gitu mas. Gimana sih kena angin sore? Gitu. Kalau bawa motor gitu tuh, perih mata. Lumayan lah. Jadi Ki Demang sendiri cara nanggulanginnya seperti apa tuh? Saya mah dibawa santai aja saya orangnya. Berarti meskipun saat itu dia nyerang nih contoh nih. Bah dia baik-baik aja tuh. Ya udah kerjain lagi bah. Ayo habisin lu uangnya. Saya bilang gitu kan. Ayo jual tuh yang ada, kencengin lagi kan gitu. Oh gitu. Berarti memang kalau dari segi ini kalau udah kena gitu memang kuat-kuatan ya Ki ya? Iya. Tapi termasuk di santet yang seperti apa nih? Berbahaya nggak kalau misalnya yang dialami Kak kali dia ini? Berbahaya. Kan bayarannya mahal kayaknya itu mas. Oh iya Ki? Iya mahal tuh kayak bayarannya itu. Maksudnya yang ngirim ini? Iya, berani orang itu. Nekat, bener-bener nekat orang itu. Oh gitu Ki? Udah bucin emang kayak begitu mas. Segala hal dilakukan oleh wanita. Nah, jangan deh. Jangan ya Ki? Jangan buat sesekali sobat Kumis di rumah jangan lah ya. Aduh. Oke. Oke Ki, terakhir nih Ki. Ada gak sih tips dari Ki Demang untuk menjaga diri dari untuk
tidak terkena santet atau ilmu hitam seperti ini gitu loh. Maksudnya kan kasihan buat orang-orang kayak seperti Mbak Lydia gitu kan. Tiba-tiba lagi adem ayem, ada aja gitu masalahnya gitu. Iya, terkadang rumah tangga lagi baik-baik pun kita diberikan ujian atau cobaan dengan melalui daratan, lautan atau angin. Dan kita harus terus ingat takwa dan jangan lupa jangan tidur sore hari sampai malam. Agak Sebelum terbebas. maghrib tuh. Iya. Karena kalau tidur di sore cepat sekali terkena santet. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Itu aja. Ingat. Berarti ada hubungan kaitannya ya Ki ya, maksudnya sama larangan-larangan di agama tertentu ya, maksudnya nggak boleh tidur sore atau segala macem gitu ya. Oke, baik. Demikianlah obrolan misteri kita dengan Ki Demang sebagai pakar spiritual. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki, terima kasih udah mampir Kumis. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kapan-kapan main lagi ke sini. Insyaallah. Seru ya. Saya. Sehat selalu Ki. Amin. Doa yang sama. Terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dulian Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.